Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat curhatizen. Hai sahabat curhat. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas nih kasus saudara Agus Salim ya. Kasus penyiraman air keras yang mengenai matanya kemudian menyebabkan kebutaan. Oke teman-teman semuanya, luar biasa, orang-orang Indonesia ini sangat baik hati, sangat lembut hatinya ya. Saat melihat kejadian seperti ini, mereka tidak tega dan memberikan, saat digalang dana untuk memberikan donasi, ternyata luar biasa sangat banyak yang berempati untuk membantunya, dan terbukti itu terkumpul 1,5 miliar untuk membantu pengobatan itu. Akan tapi ternyata teman-teman, ternyata itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya kan, karena tujuan para yang membantu ini adalah untuk pengobatan matanya, maka harusnya digunakan untuk itu. Tapi ternyata tidak, sehingga ini menimbulkan polemik, permasalahan tersendiri. Nah, sebenarnya ya kalau menurut saya ya, kalau ini kok begitu dana diberikan, terkumpul, kemudian segera dia melakukan pengobatan ya dengan uang itu, maka ini akan fine-fine saja, baik-baik saja. Ya, para donatur yang memberikan bantuan ini akan merasa baik-baik saja, karena memang untuk itu bantuan itu diberikan untuk tujuan itu. Tapi digunakan untuk hal-hal lain, untuk beli alat-alat keperluan lain, untuk bayar hutang. Nah, sebenarnya kayak bayar hutang ini kalau misal ya digunakan untuk pengobatan, kemudian selesai pengobatan masih ada sisa, dibelikan untuk hal-hal yang dia gunakan ini ya, untuk beli HP lah, untuk dikasih istrinya ya, membayar hutang, itu saya yakin nggak ada masalah, para donatur tidak akan mempermasalahkan. Tapi itu digunakan dulu sesuai target utama, yaitu pengobatan mata. Nah, ini justru malah tidak digunakan untuk itu, konon malah masih menggunakan BPJS, malah meminta pemerintah. Nah, ini yang membuat tidak rela. Oke, kita simak informasi ini dari pengacara Mbak Novi yang memediasi penggalangan dana ini ya, lewat podcastnya Mas Denny Sumargo. Seperti ini informasinya. Bang Herwanto mungkin menanggapi dong terkait kemarin kan hasil mediasi itu kan berakhir di blok nih Bang ya, artinya tidak ada penyelesaian di dalam masalah Novi dan juga Agus sendiri. Nah mungkin Abang menanggapinya seperti apa sebagai kuasa hukumnya Novi? Ya, yang pertama begini ya, terkait dengan undangan itu ya, saya sejak awal mengatakan bahwa ya itu sudah keputusan tim, jadi saya samina waton aja ya, saya taat aja dengan keputusan itu. Tetapi memang saya sudah menduga ya bahwa pertemuan itu pasti deadlock, tapi memang ya wajar lah ya, karena ini kan baru pertemuan pertama ya, mungkin ada pertemuan kedua atau ketiga. Nah, selanjutnya memang makin saya percaya bahwa pertemuan itu tidak akan menemui jalan keluarnya ya, ketika ternyata di sana ya saya lihat bukan seperti orang mau berdamai ya, apalagi dia ngirim juru bicara, ngirim perwakilan dan lain sebagainya. Dia mengeluarkan pertanyaan, laporan dan sebagainya. Ini kan kalimat-kalimat yang mengarah agar ini tidak terjadi perdamaian. Sulit untuk kita menemukan jalan keluar kalau seandainya kita mengungkapkan ya, artinya tindakan-tindakan lawan, mempertanyakan tindakan-tindakan lawan. Nah, idealnya kalau kita mau berdamai, segala sesuatu kesalahan ya kita harus hapus dulu ya, jadi tidak perlu dibahas lagi bagaimana nih solusinya, ini uang ini ada di sini, terus bagaimana cara penggunaannya, itu yang dibicarakan. Ini kan jauh, ini tidak ada pembicaraan masalah begitu. Tetapi tim dari Novi sudah mengirimkan semacam ya tata cara pelaksanaannya lah. Nah, tinggal mereka pelajari juga. Bang, dengan kemarin Saya merasa bersedih ya, prihatin gitu. Ini kebaikan para netizen ya, para donatur warga Indonesia, kebaikan hatinya itu dicederai
diciderai dengan tidak amanah ya, tidak amanah, diberikan bantuan untuk pengobatan tapi tidak digunakan untuk pengobatan itu sendiri. Itu sangat menyedihkan ya. Dan ini mungkin ke depan jadi percontohan ya, kalau ada hal-hal itu nanti ini jadi kasus ini merusak sifat baik dari warga Indonesia ini. Nanti kalau ke depan ada permasalahan seperti ini mau digalang dana lagi, mungkin akan jadi berpikir 2 kali untuk menyumbangnya gitu. Karena bisa terjadi hal-hal yang serupa. Ini sebenarnya merusak citra kebaikan dari para warganet. Tapi semoga tidak mempengaruhi. Semoga orang Indonesia tetap menjadi orang-orang yang baik, tetap hatinya lembut, tetap suka menolong. Kalau ada orang yang kesusahan akan mudah tersentuh hatinya dan tetap akan memberikan bantuan. Ini cuma kasuistik aja dan bukan menjadi apa yang sebenarnya rakyat Indonesia terjadi. Oke teman-teman, sahabat Curhatizen, semoga bermanfaat. Ikuti terus Curhatizen. Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.